Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiriyandi Pamungkas, NIM 1903011193 dari kelas Agronomi 2 2019. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang lichen sebagai bioindikator pencemaran udara. Pertama yaitu morfologi lichen. Tubuh lichen dinamakan talus yang secara vegetatif mempunyai kemiripan dengan alga dan jamur. Talus lichen terdiri dari 4 bentuk tubuh utama yaitu krustose, squamulose, foliose, dan fruticose. Talus krustose bentuknya mirip dengan cangkang yang permukaannya keras. Krustose bentuknya datar seperti kerak, tumbuh pada kulit batang pohon, berbentuk seperti coret-coret kecil dan pada batang kayu yang sudah mati. Selanjutnya talus squamulose, bentuknya seperti neraca atau timbangan yang berbentuk dari banyak lubang-lubang yang kecil. Talus ini memiliki bentuk seperti talus krustose dengan pinggiran yang terangkat ke atas di atas tempat hidupnya. Kemudian talus foliose bentuknya seperti daun. Korteks bagian atas adalah bagian lapisan terlindung yang terlapis dengan gelatin. Di bawahnya ada lapisan alga yang terdiri dari sel-sel alga yang dibungkus oleh hifa dan pada banyak spesies terpenetrasi oleh jamur Haustoria. Yang terakhir yaitu talus fruticose. Bentuknya seperti silinder, tegak, dan bercabang. Pada tipe ini mempunyai struktur umum yang hampir sama, namun jaringannya cenderung membentuk silinder dan bukan lapisan horizontal, tumbuh menempel pada substrat oleh satu atau lebih akar. Yang kedua yaitu habitat lichen. Habitat lichen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Saxicolous, Corticolous, dan Terricolous. Saxicolous adalah jenis lichen yang hidup di batu, menempel pada substrat yang padat dan di daerah dingin. Kemudian Corticolous. Corticolous adalah jenis lichen yang hidup pada kulit pohon. Jenis ini sangat terbatas pada daerah tropis dan subtropis, yang sebagian besar kondisi lingkungannya lembab. Terakhir, Terricolous. Terricolous adalah jenis lichen terestrial yang hidup pada permukaan tanah. Yang ketiga, lichen sebagai bioindikator pencemaran udara. Kepekaan lichen terhadap polusi udara dapat dilihat secara fisiologis. Hal ini karena lichen sangat sensitif terhadap polusi udara, karena dapat menyebabkan degradasi klorofil pada lichen yang selanjutnya dapat menurunkan laju fotosintesis. Polusi udara membuat kerusakan sel pada lichen, karena lichen tidak memiliki kutikula dan lapisan lilin sebagai proteksi selnya. Oleh sebab itu, lichen tidak dapat hidup pada daerah yang tingkat polusi udaranya tinggi. Semakin buruk kualitas udara di suatu wilayah, maka tingkat keragaman lichen semakin rendah akibat kontaminasi yang disebabkan oleh terakumulasi zat-zat buangan yang tidak dapat terurai.